Bapa di dalam surga, untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami juga bersyukur melalui pujian ini kami punya Allah di dalam Yesus Kristus yang ajaib, yang menjadikan segala sesuatu kehidupan kami indah pada waktunya. Bapa yang baik, tiba waktunya untuk kami belajar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekaliannya, supaya firman yang kami dengar mengubah hidup kami, memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih tim altar. Oke, baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Tes, oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom ya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kita. Ini adalah minggu yang kedua ya di bulan Juli ya, sudah pertengahan lebih tahun 2022. Ini bulan yang ke-7 dan semua pasti kita diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Amin. Kayaknya masih tegang-tegang ya, padahal pujiannya tadi sudah semangat, sudah ceria, dan saya lihat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan di bulan Juli ini bicara tentang pertobatan. Sama, saya juga hari ini bicara tentang pertobatan. Judul khotbah saya di depan sudah terpampang, bertobatlah segera. Sebelum kita buka Alkitab saudara, saya mau sedikit kilas balik tentang kenapa kita orang-orang percaya harus bertobat. Saudara, kata bertobat di dalam bahasa Yunani itu dibagi menjadi beberapa pengertian. Pengertian yang paling umum, bertobat itu disebut dengan kata metanoia. Ya, bertobat itu disebut dengan istilah metanoia dalam bahasa Yunani yang memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah orang itu pernah hidup di dalam dosa. Kembali, kalau kita bicara mengenai bertobat, berarti akarnya adalah dosa. Lalu pengertian yang kedua, orang itu menyadari dosanya. Tidak mungkin orang bertobat kalau nggak sadar dosanya. Lalu yang ketiga, berbalik dari dosanya. Metanoia, yang pertama pernah hidup di dalam dosa, 2 menyadari dosanya, yang ketiga berbalik. Lalu yang keempat adalah hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Itulah pengertian daripada bertobat. Saudaraku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang, termasuk kita orang-orang Kristen, harus hidup di dalam pertobatan. Bertobat gak cuma sekali pada saat kita mau dibaptis. Oh Pak Pendeta, saya mau dibaptis, saya mau bertobat. Semenjak mengikuti katekisasi baptisan air, bertobat betul-betul. Yang tadinya judi tidak judi, yang tadinya mabok tidak mabok, yang tadinya suka fitnah nggak fitnah. Kenapa? Karena katekisasi. Setelah dibaptis, selesai dibaptis, kembali ke kubangannya. Maaf, seperti babi yang kembali ke kubangannya. Babi kalau dibersihin sebersih apapun, kembali ke kubangannya. Demikian juga orang itu saudara, setelah dibaptis selesai, habis perkara, kembali ke kubangannya, kembali ke dosanya, kembali ke favorit sinnya, kembali ke dosa kesukaannya. Yang tadinya berzina, kembali berzina. Yang tadinya suka judi, kembali berjudi. Yang kembali suka korupsi, ya korupsi lagi. Itu saudara, itu bukan bertobat. Bertobat itu setiap saat. Makanya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu dituliskan tidak hanya pada saat orang bertobat menerima Yesus. Jika kamu mengaku dosamu, kata mengaku dosa, ini setiap saat dikerjakan. Orang Kristen harus bertobat setiap saat. Gak ada amin kayaknya nih. Orang Kristen harus bertobat setiap saat. Tetapi tidak juga mempermainkan pertobatan itu. Oh iya, kata Pak Pendeta, orang Kristen harus bertobat setiap saat. Ya sudah, dari pagi sampai sore saya melakukan dosa semau saya. Entar malam saya minta ampun, berlutut sama Tuhan. Toh Tuhan pasti mengampuni. Saudara, kita berkata Tuhan menilik setiap hati. Kalau engkau mempermainkan dosa, engkau mempermainkan hakikat daripada pertobatan, Allah tahu. Karena itu keluargaku,
Hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa kita harus keluar dari kehidupan dosa. Loh Pak Pendeta, kita ini manusia, nggak mungkin sempurna, pasti kita berbuat dosa. Tadi Ibu Sembiring dalam 2 persembahan ada kalimat begini, ampuni kami Tuhan, baik dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja. Saya pun sering berdoa begitu. Tidak dipungkiri, itu realita. Ada orang yang berbuat dosa tidak sengaja, tapi karena sebuah keadaan orang itu terbawa arus dan akhirnya berbuat dosa. Tapi ada orang yang sengaja berbuat dosa, dosanya didesain, dosanya diatur, dosanya direncanakan. Bahkan yang lebih ironis, dosa itu menjadi gaya hidup. Bapak Ibu, bertobatlah segera. Bilang amin. Kalau kita tidak bertobat, kita akan belajar nanti ada beberapa dampak negatif yang akan kita alami kalau kita tidak bertobat. Sebagai orang Kristen, saya katakan pernah di gereja ini, jangan main Kristen-Kristenan, jangan main gereja-gerejaan, jangan main sesekali ikut Tuhan lalu berikutnya ikut dunia. Tidak. Mengikut Kristus berarti kita harus memikul salib dan hidup baru di dalam Tuhan. Itulah bedanya orang Kristen dengan orang-orang dunia sana. Saudara, kita harus bertobat. Yang tahu dosamu adalah engkau, yang tahu dosa saya adalah saya dan Tuhan. Karena itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya akan buka wawasan saudara tentang pentingnya pertobatan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati Tuhan. Bilang amin. Next, berikutnya. Tidak usah buka Alkitab, saya akan memberikan satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita pagi hari ini. Yeremia pasal 44 ayat 9. Saudara perhatikan, ini adalah teguran Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Yehuda, notabene adalah orang-orang Israel secara universal. Saudara, kitab Yeremia itu adalah sebuah kitab menggambarkan bagaimana tegar tengkuknya orang Israel. Kitab Yeremia adalah sebuah kitab betapa congkaknya, angkuhnya orang-orang Israel di mata Tuhan. Ketika mereka berpaling, ketika mereka menyembah ilah-ilah, ketika mereka menyembah berhala, maka Allah utus Yeremia untuk menegur orang-orang Israel. Dan salah satu tegurannya di ayat Yeremia 44 ayat 9. Saudara, apa yang Allah sampaikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang Israel? Perhatikan baik-baik, Yeremia menyampaikan pesan Allah kepada dan di jalan-jalan di Yerusalem dosa. Lalu Yeremia dengan gamblang berkata, hai orang-orang Israel, ini bahasa Pateja, kamu ingat gak dosa nenek moyang lu? Lu ingat gak dosa orang tuamu? Kamu ingat gak dosa kakek nenekmu dulu yang kamu lakukan? Kamu ingat gak dosamu sendiri? Kamu ingat gak dosa istri anak-anakmu? Saudara, Yeremia bicara dengan tegas bagaimana orang-orang Israel dikukung, ditahan, ditawan oleh dosa. Mereka hidup di dalam budak dosa. Mereka hidup dalam sebuah keadaan tertekan oleh dosa. Bapak Ibu keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun orang-orang Israel hidup di dalam dosa, Tuhan tidak tutup mata loh saudara. Next, berikutnya. Ketika orang-orang Israel hidup di dalam dosa, ternyata Allah yang mereka sembah adalah Allah yang peduli. Bilang amin. Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh dengan kasih setia. Dalam kitab Injil ada sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 100 domba, 99 domba ada di kandangnya, baik-baik saja. Tapi ada satu domba yang keluar, yang hilang. Alkitab berkata, tidak meninggalkan yang 99, Yesus keluar cari domba yang satu itu. Kalau kita pakai unsur matematika, hilang satu domba tidak sebanding, tidak seberapa dengan hilang 99. Seharusnya Yesus nggak usah pakai tenaga, hilang aja tuh satu domba. Emang pelajaran buat si domba karena nakal, karena nggak bisa diatur, karena nggak bisa ikut gembalanya. Oh udah hilang aja, dimakan binatang buas, biarin. Ngapain susah-susah?
cari satu domba, toh masih ada 99, yang 99 akan beranak pinak, mungkin akan jadi 200, 300. Tapi tidak itu yang Yesus lakukan. Yesus keluar dari zonanya, dia cari satu domba yang hilang. Keluargaku, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika engkau terus melakukan dosa kesukaanmu, ketika engkau terus melakukan tabiat dosa, orang lain tidak tahu apa yang kau kerjakan. Dengar baik-baik, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tuhan lihat, Paulus Suteja, kamu berbuat dosa. Orang lain gak tahu dosamu. Kamu suka nonton film porno kan? Kamu suka korupsi kan, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku panjang sabar loh sama kamu. Kalau Allah kita pintar, yang jahat cepat mati, yang baik umurnya cepat, umurnya lanjut, harusnya begitu. Allah kita bukan Allah yang bodoh. Kenapa orang-orang yang berbuat jahat hidupnya lama, Tuhan kasih kesempatan untuk dia bertobat? Tuhan panjang sabar. Tuhan penuh dengan kasih setia menunggu kita. Sampai kapan kamu bertobat? Sampai kapan kamu gak melakukan itu lagi? Tapi ingat, sekalipun Yesus yang kita sembah panjang sabar, sekalipun Yesus yang kita sembah penuh kasih setia, dia juga Yesus Allah, dia pribadi yang tegas. Allah tidak kompromi dengan dosa. Karena itu saya katakan tadi, jangan main Kristen-Kristenan. Ya udah, dari pagi sampai sore saya berbuat dosa, entar sore saya berlutut minta ampun. Kan Tuhan penuh kasih, kan Tuhan panjang sabar. No. Allah kita adalah Allah yang tegas, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Ketika engkau minta ampun, Allah pasti ampuni. Ketika engkau minta ampun, Tuhan aku sudah berzina, Tuhan aku sudah merampok, Tuhan aku minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tapi dengar baik-baik, akibat daripada dosa tentu ada konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Sebagai jemaat Tuhan, engkau yang tahu dosamu. Saya tidak tahu sampai detik ini dosa apa yang masih engkau suka lakukan. Sebagai hamba Allah, saya memperingatkan saudara, bertobatlah segera. Suami, istri, anak-anak, ayo kita berlomba-lomba. Saya juga harus bertobat segera, supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Bilang amin. Next, berikutnya. Nubuat terakhir Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 29 dan 32, bahkan ada banyak ayat firman Tuhan. Berkali-kali Allah memperingatkan orang Israel melalui hambanya Yeremia supaya orang Israel bertobat. Ada dua nubuat terakhir yang Allah sampaikan kepada Israel melalui Yeremia, yaitu Yeremia 29 ayat 12 dan Yeremia 32 ayat 42. Saudara, dua perintah ini adalah teguran Tuhan untuk bangsa Yehuda. Ini adalah teguran Allah kepada orang-orang Israel, bangsa Yehuda. Tetapi saudara, bedanya di pasal 29 dan pasal 32, selain ada berita konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, yaitu hukuman. Saya sudah bilang, dosa selalu ada konsekuensi. Jangan saudara berpikir setiap kali saya berbuat dosa aman-aman saja. Tuhan akan memutihkan dosa saya seperti salju. Tuhan akan menyembuhkan saya dari setiap luka-luka dosa yang saya lakukan. Betul, tapi setiap dosa ada konsekuensi. Kembali ke firman Tuhan. Dalam Yeremia 29 dan 32, ketika Allah perintahkan supaya orang Israel bertobat, Allah menyampaikan dua hal penting di dalam pertobatan. Yang pertama, setiap dosa ada penghukuman. Setelah mereka menerima konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, maka Allah janji memberikan pemulihan. Perhatikan baik-baik, hukuman dan pemulihan akan mereka terima kalau mereka berbalik dan bertobat. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati pemulihan dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati pemulihan dari Allah
kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan. Pulih itu bicara tentang sesuatu yang disembuhkan, sesuatu yang dinormalkan, sesuatu yang diperbaiki. Pak Pendeta, ekonomi saya mulai, Eko harus sadar bahwa Eko harus berbalik dan bertobat dari setiap dosa-dosamu. Itu firman Tuhan. Tidak tapi Allah menuntut hidupmu di sulung. Betul saudara ya? Si bungsu dan si sulung, dua-duanya orang kaya karena bapaknya kaya, punya sawah, punya ladang, punya harta. Saya lupa yang menyimpang si bungsu atau si sulung. Pak Pendeta, Pak Vince, yang bungsu ya. Kalau nggak salah yang bungsu, kalau salah kalau diralat ya, saya lupa. Kalau tidak salah si bungsu. Si bungsu mulai nggak betah di rumah. Si bungsu mulai nuntut warisan sama bapaknya. Ini gaya bahasa Pak Teja. Bapak, tolong bagikan warisan yang menjadi hak saya. Saya udah nggak betah di rumah, Bapak. Ketemu sama saudara, ketemu sama bapak, saya mau cari dunia segar. Itu kan dosa, saudara. Bosan dengan rutinitas ibadah tiap minggu, bosan dengan doa, bosan dengan baca Alkitab, bosan dengan aktivitas rohani, pengen kesegaran di dunia luar, di diskotik, pengen sekali-sekali di luar. Saya coba ikut nimbrung dengan para pencemooh dan seterusnya. Itu kerjanya iblis begitu, saudara. Si bungsu, Bapak kasih uang jatah saya, Bapak kasih duit bagian saya. Si bapak karena bapak yang baik, dia kasih warisan yang menjadi bagiannya. Ketika si bungsu dapat warisannya, dia bawa mungkin pakai kotak berisi perhiasan, mungkin permata, mungkin berlian, mungkin uangnya banyak dia bawa di kotak. Dia pergi keluar sana, dia pergi dengan segala kesenangan yang mungkin dia mabuk, mungkin dia judi, mungkin dia main perempuan, mungkin pesta pora dan seterusnya. Alkitab berkata terjadilah bencana kelaparan. Mungkin uangnya ludes dicuri, mungkin uangnya diambil orang, tidak ada satu rupiah pun, hanya baju yang dia pakai. Ketika dia sadar dia lapar, perutnya keroncongan, gak punya duit buat makan, pinjam sana pinjam sini. Ini kerja dosa nih, saudara. Kalau udah iblis bikin kita sengsara, pinjam sana, pinjam sini, ini kerjaan iblis. Pinjam sana, pinjam sini, gitu saudara ya. Tidak dapat, akhirnya saudara dia bertemu dengan seseorang yang punya ternak babi. Bolehnya saya kerja? Oh, silakan. Dia kerja di ternak babi, mungkin, saya katakan mungkin karena kita gak berikan informasi jelas. Mungkin kerjaan dia mandiin babi, bersihin kandang babi. Lalu dia kasih makan babi, dalam kelaparannya babi dapat makanan. Mungkin dia, daripada saya mati kelaparan, dia makan bekas makanan babi. Ketika dia susah hidupnya, ingat Alkitab berkata, lalu ia menyadari dosanya. Lalu dia menyadari keadaannya. Dia bilang, di tempat bapakku banyak sekali makanan, kata si bungsu. Tetapi di sini aku menderita kelaparan. Si bungsu mulai sadar dan mulai mau berbalik serta bertobat. Tanpa pikir panjang, si bungsu pulang ke rumahnya, ketemu dengan bapaknya. Karena dia bapak yang penuh dengan belas kasihan, menyambut dengan baik. Diadakan pesta, dikasih baju yang indah, dikenakan cincin dan seterusnya. Saudara, ini pelajaran buat kita. Engkau kaum pria, kaum ibu, anak muda, kalau engkau masih hidup di dalam dosa dan engkau terus melakukan dosa, karena dosa itu menguntungkan, Pak Pendeta. Selama ini saya punya duit karena saya melakukan ini, Pak Pendeta. Saya mau bilang bertobat, berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat dari dosamu, supaya kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika Allah menegur orang-orang Israel melalui Nabi Yeremia, bagaimana respon Yehuda? Next berikutnya. Bagaimana respon bangsa Yehuda? Ternyata saudara, di dua teguran terakhir Allah melalui Nabi Yeremia,
Ternyata respon bangsa Yehuda dalam universal bangsa Israel, mereka tetap ngeyel. Mereka keras kepala, mereka tidak mau bertobat. Makanya di ayat 4 pasal 44 dikatakan dengan tegas, ingat tuh dosa nenek moyangmu. Bapak Ibu, berapa banyak kita seperti ini, saudara? Sudah diperingatkan, tetap ngeyel, tidak mau bertobat. Ini jalanku, ini keputusanku, terserah aku, terserah saya. Jangan urusin hidup saya, urusin hidup lu sendiri. Seringkali kita berdalih seperti itu, saudara. Padahal jelas-jelas engkau berbuat dosa. Nggak usah urusin hidup orang, urusin hidup masing-masing. Sama seperti orang Yehuda, sama seperti bangsa Yehuda, tetap ngeyel, tetap keras kepala, tidak bisa dibilangin, nggak bisa mau bertobat, tidak mau berubah. Next, berikutnya. Allah bilang, hei orang Israel, dalam kesusahanmu jangan pergi ke Mesir. Kalau saudara baca Yesaya pasal 42, Allah kasih perintah, jangan pergi ke Mesir. Karena Mesir adalah penyembah berhala. Engkau akan berpaut, engkau akan terpaut dengan penyembahan berhala mereka di pasal 42. Tapi orang-orang Yehuda sekali lagi ngotot, keras kepala. Mereka tidak minta tolong ke Tuhan, mereka minta tolong ke Mesir. Dan Alkitab berkata di Yeremia 42, orang-orang Yehuda bukan mereka bahagia, justru mereka menjadi budak dari Raja Nebukadnezar. Hidupnya semakin menderita. Keluargaku, jangan keras kepala. Keluargaku, buka hatimu, berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat memang tidak enak, tapi itu yang mau Tuhan berikan bagi kita, supaya engkau diberkati Tuhan, supaya engkau lepas dari perbudakan dosa, supaya engkau lepas dari hal-hal yang buruk. Next, berikutnya. Apa pelajaran berharga bagi kita, Pak Pendeta, dari cerita tadi? Saudara, Allah ingin kita peka terhadap setiap peringatan Tuhan. Bilang amin. Tuhan pengen Allah di dalam Yesus Kristus, jadi orang Kristen itu harus peka sama teguran Tuhan. Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita, bisa saja melalui firman Allah, bisa juga melalui masalah. Kita baca firman Allah, baca firman Allah tidak hanya seperti baca koran yang selesai langsung beres, tidak ada bedanya dengan baca buku yang lain. Waktu baca firman Allah, kita renungkan firman Allah. Oh iya, kemarin saya begini, firman Allah negur saya nggak boleh begini. Oh iya, kemarin saya fitnah orang, saya ngomongin orang. Hari ini renungan firman Tuhan untuk saya mengasihi musuh saya. Yang kedua, Allah seringkali tegur kita melalui masalah. Tuhan izinkan kita punya masalah, Tuhan izinkan kita terpuruk, Tuhan izinkan kita punya problem. Seharusnya kalau engkau mau menerima pemulihan, belajar dari masalah. Kenapa saya begini? Kenapa saya mengalami ini? Dan harusnya kita berbalik dari dosa kita. Ini sudah jelas-jelas kita punya masalah. Cara mengatasi masalah dengan masalah. Nah, ini yang repot, saudara. Aduh Pak Pendeta, saya diguna-guna orang. Usaha saya sudah mulai bangkrut. Saya lihat pagi-pagi buka toko, ternyata ada tanah dari kuburan. Dilempar ke toko saya supaya saya bangkrut. Akhirnya saya ingat pesan nenek saya, ada orang pintar di Gunung Bromo, supaya saya bisa menangkis itu tanah dari kuburan. Saya pergi ke Gunung Bromo, saya cari orang pintar, supaya orang yang guna-guna saya dengan tanah dari kuburan tidak mempan.
Saya mau bilang bertobat, saudara. Bukankah Yesus lebih besar dari apapun? Bilang amin. Yesus lebih besar dari kuasa manapun. Berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, Allah mau kita peka. Next, berikutnya. Ini yang terakhir. Apa akibatnya Pak Pendeta kalau saya tetap tidak mau bertobat? Apa akibatnya Pak Pendeta kalau saya masih bersikeras? Karena kalau saya bertobat, stop ini berkatnya, berkat dari si iblisnya. Kalau saya stop dosa saya, nanti saya turun jabatan. Kalau saya stop, kalau saya berhenti melakukan dosa, kalau saya bertobat, nanti susuk saya jadi luntur, jadi keriput lagi. Kalau saya bertobat Pak Pendeta, maka segala yang baik yang sudah saya terima dari setan akan amburadul. Saya akan mulai dari nol lagi. Saudara perhatikan baik-baik. Lebih baik engkau menderita sekarang karena engkau bertobat, daripada engkau menderita di dalam alam maut. Bilang amin dong. Amin. Lebih baik engkau menderita sekarang karena engkau bertobat, daripada engkau menderita di alam kekal nanti. Daripada engkau harus meronta-ronta karena engkau tidak mau bertobat. Apa akibatnya Pak Pendeta kalau kita tidak mau bertobat? Ayat 23 ayat 8, saya menerjemahkan ayat ini. Kalau orang tidak mau bertobat, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Saya sering ketemu saudara sama jemaat, sama hamba Tuhan. Saya malam bermimpi. Saya mimpiin kamu. Saya dapat nubuat. Saya dapat penglihatan. Saya kadang kagum nih sama jemaat, sama hamba Tuhan. Saya pendeta gak pernah dapat penglihatan. Saya kagum nih sama jemaat, dapat penglihatan. Jemaat ternyata hidupnya brengsek. Mulutnya jahat, hatinya dengki. Bertanya-tanya, betulkah dia dapat penglihatan dari Tuhan? Betulkah dia dapat mimpi dari Tuhan, tapi keluarganya amburadul? Orang yang dapat mimpi dari Tuhan berarti dia bertemu dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bisa bertatap muka di dalam roh dengan Allah. Dia mendengarkan wahyu Allah untuk disampaikan kepada seseorang. Saya mulai berpikir, keluarganya berantakan, anaknya narkoba. Apa betul Allah menyatakan mimpinya kepada orang itu? Logika saya dan berdasarkan firman Tuhan yang saya pelajari, orang yang berbuat dosa, orang yang kompromi dengan dosa, maka dia tidak akan dapat bertemu dengan Tuhan. Makanya orang yang suka berbuat dosa itu adalah orang-orang yang sulit berdoa. Kenapa? Karena sekalipun dia berdoa hanya sebatas formalitas. 1 Tesalonika pasal 4, Allah menghendaki kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Petrus pasal 1, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keluargaku, jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita tidak bertobat, engkau tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Doamu akan terhalang. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati kelepasan. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati pemulihan dari Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 dan pasal 9, ada seorang yang jahat sekali, namanya Saulus. Kerjaannya menganiaya orang Kristen maksudnya. Bahkan dia tidak segan-segan tangkap orang Kristen, penjarakan orang Kristen. Kalau perlu orang Kristen jadi gladiator, jadi makan binatang buas. Itu kerjaannya Saulus. Jahatnya Saulus. Tapi tahu gak saudara, ketika Saulus dipanggil Tuhan, Saulus bertemu dengan Tuhan di Damsyik. Matanya menjadi buta.
didoakan oleh Ananias kembali menjadi pulih. Dan mulai saat itu dia menjadi hamba Tuhan. Dia punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Dan dia bertobat dari dosa-dosanya. Saudara, Alkitab mencatat beberapa kali Allah bertemu. Beberapa kali Saulus bertemu dengan Allah. Orang yang bertobat, maka dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Orang yang tidak bertobat, orang yang masih hidup di dalam tabiat dosa, masih suka dosa, melakukan dosa kegemaran, maka dia tidak akan dapat berjumpa dengan Tuhan. Pak Pendeta, Tuhan kan gak bisa dilihat. Betul, Tuhan gak bisa dilihat. Tapi tahukah saudara, ciri-ciri Allah bertemu dengan engkau, maka ada damai sejahtera dalam hidupmu. Bilang amin. Engkau gak usah nuntut, Tuhan tunjukin wajahmu. Saudara gak usah berdoa, Tuhan mana wajahmu munculin. Kalau Allah melakukan penyataan, Allah bisa melakukan hal itu. Tapi ketika engkau merasakan shalom, ketika engkau berdoa, engkau merasakan kebebasan, engkau merasakan ada sukacita yang besar, Allah sedang masuk menghampiri hidupmu. Itulah manfaat orang yang bertobat. Yang kedua, apa akibatnya kalau kita tidak bertobat? Wow, ini luar biasa. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Saya menyimpulkan dari ayat ini, orang yang tidak bertobat, maka kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai hadirat Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai the presence of God. Lalu dalam kehidupan sehari-hari bagi kita maksudnya apa Pak Pendeta? Bapak Ibu, keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang masih berbuat dosa dan suka dengan dosanya, dia tidak akan pernah bisa menikmati kehadiran Allah dalam seluruh aspek hidupnya. Dia akan berjalan sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi kalau dia bertobat, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak berjalan sendiri. Ada Parakletos, ada Allah yang mendampingi, ada the presence of God, ada kehadiran Allah dalam setiap aspek hidupnya. Bapak Ibu, keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita perlu penyertaan Tuhan. Bilang amin. Engkau pergi kemana, ada penyertaan Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau akan berjumpa dengan kekecewaan. Engkau akan berjumpa dengan kegagalan. Engkau akan berjumpa dengan kepahitan. Engkau berjumpa dengan kecelakaan, engkau berjumpa dengan musibah. Tapi kalau engkau bertobat, menyerahkan hidupmu kepada Allah, maka engkau sedang berjalan dengan the presence of God. Engkau berjalan bersama-sama dengan kehadiran Allah. Dan itu yang kita butuhkan. Bilang amin. Next, berikutnya. Yang ketiga, apa akibatnya kalau kita tidak bertobat? Mazmur 107 ayat 17. Kalau kita tidak bertobat, engkau tidak akan pernah merasakan ketenangan, saudara. Bapak Ibu, orang yang sedang sakit, entah dia sakit kepala, entah dia sakit segala macam tubuhnya, lalu ada reaksi fisik yang bikin orang itu gak bisa diem, maka dokter akan memberikan obat penenang kepada orang itu. Entah obat bius, entah obat tidur, dengan harapan dia tenang. Tapi tahu nggak, setelah obat itu habis masa kerjanya, maka orang itu akan kembali gerabak gerubuk, rasa krusuk. Orang itu akan kembali mungkin membanting-bantingkan tubuhnya, dan dia tetap merasakan sakit. Kenapa saudara? Karena ketenangannya adalah ketenangan yang terbatas. Saudara, kalau mau menikmati ketenangan dari Tuhan, bertobat, berbalik dari jalanmu yang jahat.
Orang yang hidupnya penuh dengan pertobatan, kemana aja dia tenang, saudara. Ketemu dengan ini hatinya tenang, ke gereja hatinya tenang, pergi ke sekolah hatinya tenang, pergi ke tempat pekerjaan hatinya tenang. Tapi orang yang masih hidup di dalam dosa dihantui ketakutan. Jangan-jangan nanti dosa saya ketahuan, jangan-jangan nanti kalau ketahuan konflik, jangan-jangan kalau ketahuan nanti ribut besar, jangan-jangan nanti kalau saya ketahuan berbuat dosa orang melakukan begini sama saya, jangan-jangan dan seterusnya. Tidak tenang, takut. Bapak Ibu keluargaku, bertobatlah, berbaliklah dari jalanmu yang jahat, supaya hidupmu tenang. Engkau punya duit banyak, engkau punya harta berlimpah, tapi dengan cara yang salah, dengan melakukan dosa, saya sebagai hamba Allah katakan engkau tidak akan tenang. Pak Pendeta, deposito saya banyak karena saya korupsi, saya nikmati, semua orang menghormati saya. Iya, jalani saja jalanmu. Suatu saat engkau akan berada di satu titik di mana engkau tidak akan tenang dan butuh Tuhan. Keempat, terakhir, apa akibatnya kalau saya tidak bertobat? Maka Roma 8 ayat 28, engkau gak berkenan di hadapan Tuhan. Kau tidak layak bagi Tuhan. Engkau tidak masuk dalam bilangan-bilangan anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang tersesat. Engkau tidak masuk dalam bilangan-bilangan orang yang berkenan kepada Allah. Engkau termasuk kepada orang-orang yang tidak diberkati Allah. Keluargaku, kalau kita tidak bertobat, maka engkau tidak akan berkenan kepada Tuhan. Betapa susahnya orang-orang Yahudi menyembah Allah. Betapa susahnya orang-orang Israel bertemu dengan bukan Allah yang menyekat hubungan kita dengan Dia, tetapi kitalah yang membatasi diri kita kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tirai bait Allah terbelah, kita masuk, Allah izinkan untuk kita boleh menyembah, mengagungkan Tuhan. Tetapi ketika kita bercokol di dalam dosa, Allah tidak membatasi engkau, yang membatasi dirimu, karena engkau termasuk kepada bilangan-bilangan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bertobatlah, karena itu berbaliklah. Hai ibu-ibu, suami-suami, ayah, bapak, istri, anak-anak muda, bertobatlah. Dari apa Pak Pendeta? Engkau yang tahu, engkau yang mengerti dari apa kau harus bertobat. Andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menenun masa depanmu. Bilang amin. Next, terakhir, penutup. Mari sama-sama baca kalimat ini, saudara. Kita baca dengan suara yang keras, minimal terdengar oleh orang kiri dan kanan kita. Ayatnya tidak usah dibaca, hanya 3 baris saja kita akan baca ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah jika kita ditegur Tuhan, dan janganlah mengeraskan hati kita. Bilang amin. Jadi kalau kita ditegur, diperingatkan Tuhan melalui firman Allah, melalui masalah, melalui orang-orang di sekitar kita, bersyukurlah. Karena itu adalah cara Tuhan untuk kita bertobat. Bilang amin. Dan yang berikutnya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau keraskan hatimu, engkau tidak mau berubah, engkau tidak akan pernah menikmati pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan. Ketika engkau berdiri di hadapan Allah dan engkau memecahkan matamu kepada Tuhan, saudara, saya sebagai hamba Allah
memperingatkan saudara, dan juga memperingatkan diri saya sendiri, supaya kita bertobat. Coba renungkan baik-baik, dosa apa yang masih engkau lakukan sampai detik ini? Dosa yang sengaja engkau lakukan, atau mungkin ada dosa kesukaan yang sulit engkau lepaskan. Saya sebagai hamba Allah, saudara, mengingatkan saudara bahwa engkau punya Allah yang panjang sabar, penuh kasih. Tapi ingat, Allahmu juga adalah Allah yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Ketika engkau memejamkan mata, ingat baik-baik, engkau butuh pemulihan. Keluargamu harus dipulihkan, ekonomimu harus dipulihkan, anak-anakmu, mantu, cucumu harus dipulihkan. Bagaimana supaya kita dipulihkan? Dari kita. Yesus, kemuliaan-Mu dengan iman, pulihkan hatiku. Katakan Yesus, 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 kemuliaan, pulihkan umat-Mu, Tuhan, pulihkan hatiku.
dan janganlah mengeraskan hati kita. Kalau Engkau rindu dipulihkan pagi ini, keluargaku, kalau Engkau rindu dipulihkan keluargamu, rumah tanggamu, Engkau harus berbalik dan bertobat. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata besok, tapi pagi ini saya sebagai hamba Allah, saya katakan harus bertobat sekarang, supaya Tuhan curahkan pemulihan dalam hidup. Mari sama-sama dengan saya kita boleh mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Berdoalah kepada Yesus. Akui dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Engkau boleh berdoa dalam hati. Minta ampun. Minta ampun sama Yesus. Dan bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat, Tuhan. Hamba mau bertobat, Tuhan. Hamba mau bertobat, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Firman-Mu pada pagi hari Tuhan, dan Tuhan menegur kami Tuhan, mengajar mendidik kami Tuhan, yang membawa kami pada kedewasaan, pada hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup dalam pemulihan ini Tuhan, dan karena kami percaya Tuhan, lewat pertobatan yang kami lakukan Tuhan, kami mampu Tuhan, kami dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Lewat pertobatan yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan, kami bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga Tuhan. Lewat pertobatan kami Bapa, kami dapat hidup Tuhan, mulai ketenangan daripada-Mu Tuhan. Dan dalam pertobatan yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh memperoleh perkenanan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Buat hidup kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi buat hamba-Mu Bapa Pendeta Paulus Teja, urapi dengan urapan yang bagus, pakai kehidupannya menjadi alat yang luar biasa Bapa. Berkat seluruh kehidupannya, berkat kesehatan